Halo pemirsa Sobat Abdul Entertainment, kita udah sampai Simpang 6 Demak. Kita udah sampai Demak. Tadi jam 3, jam 4 sore kita berangkat dari Cirebon. Sekarang udah sampai Demak. Kita akan melanjutkan napatilas kita Sunan Kalijaga yang kedua. Yang pertama tadi kita sudah ke Sunan Gunung Jati. Sekarang kita mau ke Sunan Kalijaga. Kita mau explore makam, wisata religinya. Insya Allah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik dan bisa lebih menambah wawasan kita. Kita sekarang mau menuju ke ini dulu deh. Kita mau ke Masjid Agung Demak dulu. Masjid Agung Demak ini masjid yang cukup bersejarah karena didirikan oleh Sunan Kalijaga dan tempat di mana para wali sering berkumpul. Oke, kita ketemu di Masjid Agung ya. Ini Masjid Agung Demak yang mendirikannya Sunan Kalijaga. Kita mau lihat dulu situasinya. Kita cari makan, isi perut dulu. Demak, cari makan, lapar. Abdul Tim. Abdul Tim. Iya, itu aja. Berapa? 5. Tadi nomor 6. Warga. Kalau makam pengawalnya mana Pak? Kelihatannya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya keluarga semua. Ini ipar. Ipar. Ya. Ini Joko Sura anaknya Puspo. Kita ada di lokasi makam Sunan Kalijaga. Sekarang sekitar pukul 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Panembahan Noto Brojo. Itu eyangnya dari Bung Karno. Jadi sesungguhnya Bung Karno itu adalah titisan dari Sunan Kalijogo. Insya Allah memang Bung Karno ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Tanya halnya itu 135 kali. Ya. Karena arsitek dari Masjid Agung Cirebon, arsiteknya beliau, Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau Masjid Demak kan dibikin oleh 9. Iya. Oleh 9. Ya, 9. Termasuk sejarah itu di atas pengimaman itu kan atapnya kurang. Beliau kan bagian masak itu keraknya itu dibuat atapnya. Kerak. Ya. Iya. Terus itu tiangnya juga itu beliau dikasih beban suruh bikin tiang satu. Nah, sudah ndak uman kayu lagi, nggak sempat cari kayu. Itu kalau zaman dulu itu tatal atau bisa dikatakan itu
pecahan-pecahan kayu kecil-kecil. Iya. Nah, itu ditaleni sama alang-alang sambil baca sholawat. Nek orang Jawa itu sholawatan, nek sing naleni nek basa Jawa Iya. itu rumput yang merambat itu loh. Iya. Nah, Itu saka. tiangnya Saka. itu ada tulisannya Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Cirebon, Saka 4 ya. Sunan Gunung Jati itu ya. Saka 4. Saka 4. Syekh Siti Jenar ada yang lemah Abang. lemah itu tanah, abang itu cacing. Jadi tadi. kenapa ajarannya dianggap? Jadi itu mitos sejarah kan aslinya itu kan naik kapal. Jadi beliau Wali 9 itu pas bicara-bicara, rapat-rapat, omong-omong itu dikhawatirkan ada yang dengar. Karena apa yang dengar itu, yaitu tadi pas kapalnya itu bocor, diambilkan tanah itu warna merah, ada cacingnya itu tadi. Nah terus disabda, nek basa Jawa ini disabdo bisa hidup jadi manusia. Nah setelah itu beliau itu memang mendengarkan waktu jadi cacing itu, mendengarkan cerita-cerita Wali 9. Nah tapi beliau belum pasti ajarannya itu tepat menurut Wali 9. Syekh Siti Jenar itu dijadikan manusia oleh Wali Songo. Iya. Dari tanah cacing tadi. Iya, makanya Syekh Siti Abang atau lemah Sehingga abang. itu sebenarnya bukan manusia. Aslinya bukan, tapi diminta oleh para wali, oleh Allah supaya itu dihidupkan seperti kita ini. Karena dia tadi berupa cacing sudah mendengar kita bicara. Nah setelah itu ya langsung kesaktiannya juga melebihi para wali. Nah yang bisa ngikuti ya Sunan Kalijaga. Makanya bisa dikatakan Wali 9 itu yang terakhir Sunan Kalijaga, tapi ilmunya yang lebih utama istilahnya, yang lebih sempurna. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tapi ajarannya yang sempurna. Nah, itu mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi hanya untuk panduan atau motivasi kita. Sejarah. Ya. Karena begitu banyak simpang siur di Iya. luar, literatur banyak juga Iya, yang banyak. cukup membingungkan. Iya. Terutama Syekh Siti Jenar ini. Iya. Sampai sekarang kuburannya juga orang Nggak ada. Pemirsa, ini area pemakaman dari Sunan Kalijaga. Ini adalah kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya yang berada di luar, yang ada di dalam juga ada. Ini sekitar, dan semua daripada pemakaman ini dikelilingi oleh keluarga dan kerabat-kerabatnya. Tenang, sabar Pak ya, kita tetap istighfar kita ya. Kita percaya kepada Allah, jangan sampai ada suudzon yang lain-lain. Tetap ingat gitu. Ada sesuatu yang bergerak tadi. Ya. Memang ada ini, ada, tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak ada apa-apa kita Pak ya. Nah, kita harus positif, harus berpikiran positif. Nah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kita dalam perjalanan ini aman, selalu ingat kepada Allah, berzikir dalam hati. Pada saat kondisi seperti ini kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jangan berpikiran yang lain-lain, ada mistis, ada lain, kita nggak ada. Tujuan kita betul-betul dari hati untuk berziarah, bersilaturahmi, jauhkan pikiran negatif. Kita mau ke Sunan Kalijaga lagi. Kemarin waktu malam Kamis kita belum bisa masuk ke dalam makamnya, pusaranya. Insya Allah ini kita dijanjikan untuk bisa masuk hari ini. Bisa tapi sarono blengket beda sing ono sastra
Alhamdulillah bisa masuk. Kita sudah masuk ke dalam, tapi gelap sekali, nggak bisa ada rekaman dan tidak boleh ada rekaman apapun. Tapi kita sudah masuk ke dalam. Di sana ada dua kuburan istri dan kuburan Sunan Kalijaga. Situasinya cukup mistis dan nggak boleh ada rekaman sedikit pun. Maaf ya pemirsa, kita tidak bisa share karena ini aturan, tapi cukup Abdul Entertainment yang nanti menceritakan secara batin. Assalamualaikum. Jagoannya ini jagoannya Sunan Kalijogo ini. Pangeran apa? Panglima perangnya. Ilmu kanuraganya tinggi sekali. Halo sobat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis kok.